Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai pada pertemuan kita saat ini, yaitu pelajaran SKI Sejarah Kebudayaan Islam. Minggu ini kita akan belajar tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dan pengaruhnya terhadap perekonomian Madinah. Jadi kita akan membicarakan tentang strategi dakwah Nabi di Madinah, kemudian tentang pengaruh strategi dakwah Nabi tersebut terhadap perekonomian di Madinah. Yang pertama tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Strategi pertama yang dilakukan Rasulullah adalah, apa sih yang dilakukan Rasulullah ketika pertama kali sampai di Madinah? Nah, Rasulullah pertama kali ketika sampai di Madinah, beliau mendirikan masjid, yaitu Masjid Nabawi yang didirikan di Madinah. Masjid ini tidak hanya digunakan untuk mendirikan sholat, tapi untuk melakukan beberapa aktivitas lain yang diperlukan oleh umat Islam. Misalnya untuk mengajarkan ayat-ayat Al-Quran yang diterima dari Allah, dan mengadili umat yang bersalah di masjid juga. Nah, kedudukan masjid pada zaman Rasulullah itu sebagai tempat ibadah, tempat belajar dan melatih prajurit umat Islam. Kemudian sebagai tempat jamaah atau berkumpulnya umat Islam baik pada waktu sholat maupun dalam kepentingan-kepentingan lain yang bermanfaat. Selanjutnya sebagai tempat musyawarah untuk membicarakan persoalan agama dan negara. Kemudian sebagai lambang kecintaan makhluk terhadap Tuhannya. Dan selain Masjid Nabawi juga ada beberapa masjid yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah, seperti Masjid Jumu'ah, Masjid Gamamah, Masjid Bani Quraidah, Masjid Umay bin Ka'ab, dan lain sebagainya. Selanjutnya, hal yang dilakukan Rasulullah setelah membangun masjid dalam strategi dakwahnya adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansor. Oke, yang pertama, siapa sih kaum muhajirin itu? Jadi muhajirin adalah orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Mereka disebut muhajirin. Kemudian siapakah orang Ansor itu? Nah, orang-orang Ansor adalah orang-orang Madinah yang menerima orang Muslim yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi orang Ansor itu adalah orang Madinah. Kenapa disebut Ansor? Karena mereka menolong, seperti itu. Selanjutnya di situ ada beberapa nama yang dipersaudarakan oleh Rasulullah antara kaum muhajirin dengan kaum Ansor. Mudahnya, kaum muhajirin itu adalah orang Mekah dan kaum Ansor itu adalah orang Madinah. Jadi contohnya Abu Bakar yang dipersaudarakan dengan Khorijah bin Zuhair. Ada juga Umar bin Khattab yang dipersaudarakan dengan Itban bin Malik. Di sini ada juga Bilal bin Rabah yang dipersaudarakan dengan Abu Ruwaihah. Jadi ada beberapa orang Mekah atau orang muhajirin yang dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor, karena orang-orang muhajirin itu tidak membawa hartanya ketika mereka hijrah ke Madinah. Seperti itu. Jadi mereka tidak mempunyai apa-apa. Mereka tinggalkan semua hartanya, tinggalkan rumahnya. Mungkin yang dibawa hanya baju yang dipakai. Ada juga yang membawa satu baju lagi. Jadi tidak ada yang membawa hartanya, karena memang perjalanannya sangat jauh sekali antara Mekah dan Madinah, seperti itu. Dan waktu itu belum ada bis, mobil dan sebagainya, ya kan, hanya ada unta, dan mereka itu jalan kaki. Ada yang menggunakan unta, tapi mereka kebanyakan jalan kaki berhijrah dari Mekah ke Madinah, seperti itu. Jadi itu strategi kedua Rasulullah. Yang pertama tadi membangun masjid, yang kedua kemudian mempersaudarakan orang-orang muhajirin dengan orang Ansor, seperti itu. Selanjutnya
eh menciptakan perdamaian antar suku. Jadi kalau kalian membaca di depan, memang ada suku di Madinah itu, suku Aus dan suku Khazraj itu memang selalu bertengkar, selalu mempunyai konflik di antara keduanya. Jadi ketika Rasulullah sampai di Madinah, kemudian pertikaian di antara kedua suku tersebut itu bisa diredam oleh Rasulullah. Jadi awalnya Rasulullah menciptakan perdamaian antar suku dulu, karena ketika ada pertikaian, itu untuk menerima dakwah itu sangat sulit. Nah, jadi akhirnya Rasulullah harus memperdamaikan, istilahnya mendamaikan antara dua suku tersebut, seperti itu. Sehingga saat kondisi damai dan tentram, jadi mereka akan mudah menerima dakwah, seperti itu. Oke, saya ulangi lagi. Yang pertama, strategi Rasulullah dalam dakwahnya di Madinah itu membangun masjid, kemudian mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansor. Yang ketiga, menciptakan perdamaian antar suku. Suku apa? Suku Khazraj dengan suku Aus. Selanjutnya, memprakarsai perjanjian Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini untuk menjembatani perbedaan dan menjaga persatuan, maka dibentuklah Piagam Madinah seperti itu. Karena kan yang ada di Madinah waktu itu bukan cuma orang-orang Muslim dan bukan cuma orang-orang Ansor yang sudah masuk Muslim kan, masuk Islam. Jadi bukan semuanya orang Muslim waktu itu di Madinah kan, ada juga orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah waktu itu. Maka Rasulullah memprakarsai atau membuat Piagam Madinah ini. Apa aja isinya? Nah, pokok-pokok yang terkandung dalam Piagam Madinah yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, seluruh masyarakat yang turut menandatangani piagam tersebut bersatu dan membentuk kesatuan bangsa. Jadi antara orang Islam, orang Yahudi Madinah, mereka bersatu membentuk kesatuan kebangsaan. Selanjutnya yang kedua, apabila salah satu kelompok yang menandatangani piagam diserang oleh musuh, maka kelompok yang lain harus membela dengan menggalang kekuatan gabungan. Jadi kalaupun orang Yahudi yang diserang oleh Quraisy, maka orang Islam wajib membantu dalam hal ini, seperti itu. Selanjutnya, tidak satu kelompok pun diperkenankan mengadakan persekutuan dengan kafir Quraisy atau memberikan perlindungan kepada mereka atau membantu mereka mengadakan perlawanan terhadap masyarakat Madinah. Yang keempat, orang Islam, Yahudi, dan seluruh warga Madinah yang lain bebas memeluk agama dan keyakinan masing-masing, dan mereka dijamin kebebasannya dalam menjalankan ibadah. Tidak diperkenankan seorang pun mencampuri urusan agama lain. Jadi orang Yahudi yang tidak mau masuk Islam, nah mereka dibebaskan oleh Rasulullah untuk memeluk agamanya sendiri. Jadi tidak diperangi, tidak dihalangi. Jadi mereka bebas, kemudian aman, tentram dalam menjalankan ibadahnya, seperti itu. Yang selanjutnya, utusan pribadi atau perseorangan atau perkara-perkara kecil kelompok non-muslim tidak harus melibatkan pihak-pihak lain secara keseluruhan. Jadi urusan-urusan pribadi lainnya ya terserah mereka. Misalnya mereka menjalankan ajaran agamanya, ya tidak ada sangkut pautnya dengan orang Islam, seperti itu. Jadi intinya orang Islam tidak boleh menghalang-halangi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Misalnya mereka mau beribadah dan melakukan hal lain yang sesuai dengan ajaran agama mereka, seperti itu. Ya, selanjutnya, setiap bentuk penindasan dilarang. Penindasan karena orang waktu itu orang Muslim sudah semakin berkembang, sudah semakin banyak, dan mereka walaupun menjadi mayoritas tapi mereka dilarang untuk menindas yang kaum minoritas, seperti itu. Jadi begitupun sebaliknya, orang Yahudi juga dilarang menindas orang Muslim. Selanjutnya, mulai piagam diberlakukan, segala bentuk pertumpahan darah, pembunuhan, dan penganiayaan diharamkan di seluruh Madinah. Seperti itu.
Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin Madinah dan memegang kekuasaan peradilan yang tertinggi. Oke, jadi sejak perjanjian itu dibuat, masih ada juga sebenarnya yang yang melanggar seperti itu. Jadi selanjutnya strategi dakwah Rasulullah, Ibu ulangi lagi. Yang pertama, membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansor. Yang ketiga, menciptakan perdamaian antar suku. Kemudian memprakarsai perjanjian piagam Madinah yang Ibu sebutkan tadi isinya. Selanjutnya, menggalang kekuatan untuk mempertahankan agama. Seperti yang Ibu katakan tadi, walaupun sudah ada perjanjian piagam Madinah, masih ada juga yang melanggar. Jadi karena ada yang melanggar, maka seperti orang Yahudi yang bersekutu dengan kafir Quraisy, mereka mau menghancurkan Islam, ya mereka harus harus dilawan seperti itu. Sebentar, hilang punya Ibu. Oke, selanjutnya tentang pengaruh strategi dakwah Nabi Muhammad SAW terhadap perekonomian di Madinah. Karena kan orang-orang muhajirin itu, atau orang-orang Mekah yang berhijrah ke Madinah itu, mereka kan tidak punya apa-apa. Kan coba pikirkan bagaimana mereka melanjutkan hidup mereka. Nah, akhirnya karena karena Rasulullah salah satu strateginya adalah mempersaudarakan, ya kan, orang-orang muslim dengan orang-orang Madinah, orang muslim Madinah atau muhajirin dengan ansor. Maka di situ ada beberapa pengaruh, diantaranya mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor dengan berlandaskan iman, bukan persaudaraan berlandaskan darah. Islam mengajarkan bahwa semua umat Islam adalah bersaudara. Dengan demikian kaum ansor menjamin dan membantu kaum muhajirin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kan kaum muhajirin itu pintar berdagang, jadi orang-orang ansor membiayai lah istilahnya untuk kepentingan orang muhajirin. Jadi orang-orang ansor itu yang dipersaudarakan dengan orang-orang muhajirin, mereka membagi dua harta mereka untuk diberikan kepada saudaranya, orang-orang muhajirin, seperti itu. Selanjutnya, menempatkan fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Mereka disebut ahlus sufah, yaitu orang-orang miskin yang sedang menuntut ilmu dan tinggal di halaman masjid, yang kemudian sekarang disebut sufi, seperti itu. Selanjutnya, melakukan kerjasama dengan kaum ansor untuk menciptakan lapangan kerja bagi kaum muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang dan sebagainya. Intinya, orang-orang ansor itu kemudian membiayai membiayai, menyediakan modal untuk orang-orang muhajirin atau untuk saudaranya yang pintar berdagang. Ketika mereka tidak berdagang, maka mereka membagi tanahnya untuk bertani, seperti itu. Oke, sampai di sini. Selanjutnya tentang peristiwa penting yang terjadi akibat dakwah Nabi di Madinah itu ada beberapa perang, diantaranya perang Badar, kemudian perang Khandaq, perang Uhud, dan masih banyak lagi. Kita akan lanjutkan minggu depan. Sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di grup, kita diskusikan di grup. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.